Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, weton minggu ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton minggu ya. Apakah ketika sihir ya, misalkan Anda ini terkena sihir, terus pelaku sihirnya ini meninggal dunia, apakah sihirnya berhenti? Tidak teman-teman ya, sihirnya tidak akan berhenti karena sudah terikat ya dengan perjanjian darah. Nah, pelakunya sudah meninggal ya, pelakunya bukan dukunnya ya, aktor intelektualnya itu. Nah, kan berarti kan masih ada dukunnya, masih ada jinnya. Ya, berarti masih ada dua makhluk yang Anda harus tundukkan itu. Nah, ketika dua makhluk ini sudah Anda tundukkan ya, jinnya juga Anda tundukkan, terus atau dua makhluk yang Anda tundukkan ya, atau apa dukunnya ya juga Anda tundukkan, ya tidak akan berhenti gitu, akan terus mengejar gitu. Jadi setan itu seperti itu teman-teman ya, tidak akan berhenti ketika belum hancur total segalanya gitu. Makanya teman-teman weton minggu ya, ketika Anda ini terkena sihir, ketika Anda ini terkena teluh, ketika Anda ini terkena santet ya, atau ketika Anda ini terkena gangguan-gangguan gaib ya, gangguan-gangguan non medis, itu Anda ini harus totalitas gitu ya, totalitas melakukan pembersihan gitu. Tapi kalau Anda bisa melihat dari sisi yang positif ya, sebenarnya keberadaan sihir ya yang ada di dalam tubuh Anda itu dalam rangka apa? Membersihkan dosa-dosa Anda ya, menunjukkan jalan Anda menuju Tuhan gitu ya. Jadi jangan sampai tersesat ya. Anda juga bisa tersesat ya, manakala Anda ini kena sihir terus pergi ke orang pintar, kena sihir pergi ke orang pintar, lah pengobatannya salah ya. Jadi menyelesaikan masalah dengan masalah gitu ya. Coba bayangkan. Jadi teman-teman weton minggu ya, sihir itu tidak akan berhenti ya, walaupun aktor intelektualnya meninggal dunia. Nah, ya. Kecuali dukunnya meninggal dunia ya, pelakunya meninggal dunia, jinnya juga meninggal dunia akibat ya, dari pembersihan yang Anda lakukan, baru akan berhenti ya. Jadi kalau Anda kalau Anda ini katakanlah terkena sihir, itu sudah pasti perang wis gitu loh ya. Kalau Anda tidak menang ya kalah gitu ya. Ya, tinggal itu saja, pilihannya cuma itu, apakah kita menang atau kita kalah gitu. Nah ya kita harus menang gitu loh ya. Ya kadang kita ini ya, teman-teman weton minggu ya, ketika kita ini terkena sihir, ketika kita ini terkena teluh, terkena santet, itu kita tidak kerasa gitu ya. Kita tidak kerasa kalau kita ini terkena sihir ya, kerasanya pada saat sudah nemen gitu, sudah hancur total itu ya, tidak kerasa ya. Kena sihir itu tidak kerasa loh, saya pernah ngalami itu ya, tidak kerasa ya, seperti biasa gitu loh ya. Saya pernah ngalami pertama itu di tahun 2007 itu ya, waktu di Jember ya. Jadi malam itu ya, malam hari itu saya itu minum terus, ke tubuh saya ini kok panas sekali, minum terus ya, habis 1 kardus aqua itu per hari selama 7 hari, berarti piros kan ya, tidak masuk logika ya. Nah, terus saya itu tidur di lantai gitu, tidur di lantai tekel itu masih panas teman-teman. Nah, ibu kos saya tahu Anda ini terkena sihir, ini tidak beres ini ya, tidak beres Pak, sampean Pak ini. Nah, terus apa yang harus saya lakukan? Saya dikasih amalan, suruh baca Yasin Fadilah, itu yang saya baca. Setelah 1 minggu saya amalkan, normal guys. Nah dari situ saya paham, oh ternyata sihir itu seperti itu gitu ya.
Jadi sihir itu mengganggu ya, memberikan secara energi gitu ya. Suhu badan ini kan menjadi pewanas itu kalau sihirnya jenis itu ya. Menjadi pewanas seperti saya ini terbakar gitu. Tidak kuat lagi gitu. Tidak kuat saya berada di tempat itu karena saking panas sih. Padahal ya biasa-biasa saja, tidak terlalu panas ya. Biasa ya, di Rambi Puji itu kan ya biasa-biasa saja. Ya panas-panas tapi biasa. Ya. Nah itu. Dan yang kedua tahun 2017 ini saya kena sihir. Nah, sihir ini sudah lama ya. 2017 itu efeknya itu langsung des. Ya. Ini lebih lama lagi, lebih dahsyat lagi. Bertahun-tahun sihir itu bersemayam di dalam diri saya. Saya sakit ya, saya obati saja. Saya sakit, saya obati. Ya. Tidak menganggap bahwasanya itu adalah sebuah sihir. Ya. Tapi rasa was-was, rasa malas, masa ibadah ini, malas ibadah, malas semuanya itu muncul semua. Gitu. Sakit itu pasti, dalam 1 bulan itu pasti sakit. Ya. Sakit di kantor itu ya pernah. Sakit dalam hal tugas juga pernah ya. Pernah ke Sangga atau enggak Sintang ya dulu itu. Sampai itu naik pesawat itu ditandu saya. Enggak bisa jalan. Kanan kiri bengkak semua. Enggak bisa jalan itu. Pulang ke Indonesia ya, sampai Bandara Juanda Surabaya. Sembuh. Nah, di luar logika dari situ ya, saya masih belum ngeh hal itu terkena sihir. Baru ngehnya itu ketika 2017. Pernah juga ya di kantor itu ya saya mutah-mutah. Saya pulang ya bawa motor kan sampai Masjid Akbar Surabaya itu. Di emperannya itu ya mutah-mutah di sana ya. Di selokan itu saya mutah-mutah tertidur di pinggir jalan itu ya. Nah, dikasih minuman sama ada penjual teh ya di pinggir-pinggir Masjid Akbar kan banyak orang jualan itu. Dikasih teh, tak kasih uang enggak mau, Pak. Enggak mau. Enggak masalah ya. Nah, itulah teman-teman ya. Ketika kita ini sering membantu orang dimanapun kita itu akan dibantu. Nah, itu. Saya berpikirnya seperti itu, guys. Selama saya bisa menolong orang, ya tak tolong itu. Ya, itu wujudnya seperti itu. Ketika saya ini enggak bisa apa-apa ya. Apa-apa ya. Mutah terus ya di kantor itu mutah. Saya akhirnya mau diantar pulang ya sama bos ya. Antar pulang Pak ya. Enggak usah Pak. Saya tidur di lantai ya. Nah, di ruangan saya ya. Ada satu ruangan yang kosong itu saya tidur di situ. Di lantai, mau panas ya mutah, kamar mandi mutah, kamar mandi. Itu adalah gesekan energi. Ya, akhirnya ada kuat sedikit, saya jam 12 waktu istirahat saya izin pulang Pak, saya pulang. Nah, kuat Pak, saya antar, taruh sini aja motornya. Enggak kuat Pak, pulang sampai Masjid Akbar, geledak. Sampai geledak ya, kasih teh tadi, akhirnya habis muta-muta lagi ya, kuat lagi. Naik motor lagi sampai Gempol. Nah, di masjid ya pojokan Gempol itu ya, mau masuk tol Gempol itu ambruk lagi ya, tidur di masjid ya, mutah-mutah lagi ya, mutah ya berak ya. Bukan mutah ya, mutah ya berak sampai rumah waras. Nah, ini enggak masuk logika gitu ya, enggak masuk logika ini. Jadi kadang kita itu ya terkena sihir itu seperti itu teman-teman, enggak kerasa gitu ya. Kita akan difokuskan kepada sakitnya gitu. Sehingga kita tidak akan berpikir asalnya dari mana rasa sakit tadi gitu. Ya sumbernya dari mana tidak kita pikirkan, siapa pelakunya tidak pikirkan. Baru kalau Anda ini sudah nemen itu baru akan ada muncul kesadaran diri bahwasanya Anda ini terkena sihir ya. Jadi sabar ya teman-teman, tahun minggu yang saat ini kena sihir, sabar. Tetap Anda harus sadar diri ya, jaga ibadah Anda, jaga tirakat Anda. Hanya itu yang bisa menjadi benteng Anda. Itu yang saya lakukan ya sejak 2017 ya. Ya wis, hari-hari saya ya wirid ya zikir wis. Tidak lepas dari itu wis. Sampai sekarang. Walaupun sekarang sudah porsinya saya kurangi ya teman-teman. Ya kalau dulu wis
Nah, itulah pengalaman saya. Nah, semoga ini bisa memberikan motivasi, memberikan semangat bagi teman-teman weton minggu yang kondisinya Anda ini terindikasi adanya sihir teluh santet. Dan sihir itu tidak akan berhenti manakala Anda ini tidak meninggal dunia. Intinya di situ. Ya, jadi Anda harus bertahan. Ya, bersihkan itu dan hentikan itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.